kabar Bu Juli? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah. Ini baru mengajar ya, Bu? Iya, ini baru selesai. Masih daring ya sekarang ya? Iya. Iya, karena PPKM juga masih ya. Betul. Kemarin Bu Juli sudah janjian ya, mau praktek, mau coaching ya? Iya, Oke, Bu. kita mulai aja Bu Juli. Silakan Bu Juli menceritakan kepada saya apa yang dihadapi dalam pembelajaran daring selama ini. Iya. Bu Muslimah, saya Iya. kebetulan ngajar matematika ya. Oh iya. Iya. Saya mengalami kendala atau Iya. masalah tentang keaktifan anak, Bu. Keaktifan ya? Iya. Anak-anak jadi- gimana? Jadi satu kelas kan ada 30-an. 30, ya. Terus kalau yang jawab salah itu mungkin ada 20-an. Tapi ketika nanti saya share materi, kemudian diskusi, Iya. bahkan sampai tanya jawab Iya. soal itu paling hanya 10 anak yang aktif. 10. Iya. Padahal jumlahnya 30. 30. Ya. Itu Bu Juli dalam pembelajaran menggunakan media apa saja ya? Oh iya, yang pertama saya menggunakan WA, Bu. WA. Grup khusus matematika. WA khusus ya? Iya. Terus Kemudian saya juga pakai Google Classroom. Google Classroom ya. Iya. Iya. Terus berarti yang dihadapi selama ini tuh kurang aktif ya siswanya? Iya. Kurang aktif. Bisa diceritakan nggak kira-kira itu kurang aktifnya tadi bagaimana? Jadi mungkin karena matematika mungkin sulit ya, Bu ya. Kadang anak-anak mungkin karena malu atau gimana. Saya kan kepenginnya ya, Bu ya. Saya menyampaikan materi ini loh, tujuannya seperti ini, materinya ini. Yang kurang paham yang mana ditanyakan, mereka itu diam. Saya nggak tahu diamnya itu mudeng apa bingung. Padahal sudah tanyakan di grup WA ya? Iya, di WA ataupun di GC. Terus kira-kira Bu Juli pernah nggak refleksi diri ya? Nanti di rumah misalnya, kenapa ya anak-anak itu tidak aktif kayak gitu? Itu apa misalnya, kenapa sih mereka itu kurang aktif kayak gitu? Pernah nggak ditanya? Iya pernah, Bu. Kadang Pernah? saya juga berpikir, kenapa ya, apa penjelasan atau materi di YouTube yang saya sampaikan kurang bisa diterima, kurang menarik, atau mungkin dalam penjelasan saya terlalu cepat atau seperti apa kayak gitu. Karena mungkin yang aktif hanya 10-an anak, Bu. Itu yang 10 anak itu anak-anak yang kira-kira nilainya bagus atau nilainya kurang bagus? Sekira sih ya yang diaktif di mapel yang lain juga. Aktif mapel yang lain. Iya. Tapi itu nilainya bagus. Bagus Ibu, kalau Iya. itu bagus 80-an. Berarti anak-anak yang nilainya bagus itu cenderung aktif ya? Iya. Terus anak-anak yang kira-kira itu 2/3 ya? Itu 1/3 10 kan ya? Iya. Yang aktif, yang 2/3 itu kurang aktif. Kira-kira Bu Juli pernah nggak misalnya mereka, Bu saya sebenarnya pingin apa namanya tanya sama Ibu, tapi cuma mungkin kalau lewat WA itu agak sulit. Seperti itu apa gimana? Iya, cuman saya pernah disampaikan di WA ya, Bu ya. Kalau diskusi ataupun apa yang kurang jelas silakan ditanyakan. Jangan takut salah. Yang penting mau berpendapat, mau aktif. Saya senang Ibu kalau jangan takut salah lah. Nanti kalau nggak salah kan sama saya betul, kan namanya juga belajar seperti itu. Iya. Jadi Bu Juli pernah nggak misalnya, oh nanti saya akan seperti ini kira-kira. Itu kalau daring memang kesulitan ya. Iya. Kalau dulu dibandingkan dengan tatap muka itu beda nggak kira-kira? Beda, Bu. Beda. Iya. Anak-anak pernah nggak misalnya pingin tatap muka dan sebagainya kayak gitu? Ya mungkin saya baru berpikir kalau saya yang menjelaskan mungkin bisa lebih paham ya, mungkin mendengar suara saya atau seperti apa kayak gitu. Iya. Tapi kan ini belum boleh tatap muka ya, Bu ya. Iya. Tapi kan misalnya menurut Bu Juli kalau pembelajaran itu tidak tatap muka tapi bisa menjelaskan kayak gitu secara misalnya daring, bisa lihat langsung kayak gitu, bisa diskusi, itu aplikasi yang digunakan Bu Juli pernah pakai belum? Pernah, yang hampir sama namanya Zoom Meeting apa ya, Bu? Zoom Meeting. Bisa juga kalau di Google Classroom itu ada Google Meet ya. Google Meet ya, Bu ya. Google Meet iya. Itu pernah nggak Bu Juli kira-kira biar anak-anak itu mau bertanya pakai Google Meet, pernah nggak misalnya? Sempat terpikir, Bu, cuman saya juga terpikir katanya kan kuotanya memakan kuota banyak ya, Bu ya, padahal anak-anak kan kendalanya kuota. Iya. Kan bantuan juga belum ada. Iya. Itu
Kalau menurut Bu Juli, kalau misalnya pakai Google Meet, anak-anak kira-kira kalau misalnya ada yang susah, kurang memahami, itu anak-anak jadi lebih paham apa enggak? Mungkin karena ketemu langsung ya Bu ya, langsung saya jelaskan ada PowerPoint-nya, kemudian mereka mendengarkan, oh langkah pertama ini, silakan yang kurang jelas langsung bisa bertanya, mungkin bisa lebih aktif Ibu, terutama anak-anak yang selama ini cuma jawab salam terus udah nggak tahu kemana. Mungkin bisa lebih mengaktifkan mereka. Iya. Jadi memang di kelas itu kemampuan anak itu beda-beda ya. Iya, ada yang betul Ibu. Rata-rata ke atas, ada yang menengah, ada yang dalam artian dia kemampuannya kelas bawah ya, seperti itu ya. Mungkin bukan karena mereka karena mungkin juga faktor mereka kurang rajin atau apa seperti itu ya. Terus dari kemampuan anak yang berbeda itu, Bu Yuli ada nggak kira-kira metode pembelajaran yang berbeda atau gimana? Iya, saya sempat pengen, oh ternyata dalam satu kelas itu kemampuan anak berbeda-beda, berarti saya harus memperlakukan mereka juga berbeda, meskipun mungkin menyita waktu saya. Oh iya. Memperlakukan cara pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Oh iya. Kalau yang sudah paham lewat Google Classroom cukup, oh ini materi, ini soal langsung kerjakan, kirim, beres. Mungkin yang menengah butuh kita jelaskan kembali lewat WA. Kalau mungkin yang sangat di bawah kurang, udah di-share materi, contohnya udah dijelaskan, mungkin perlu dijelaskan kembali langsung ya Bu ya. Tatap muka tapi online ya, pakai Google Meet itu mungkin itu. Oh iya. Itu. Jadi cara yang dilakukan Bu Yuli agar nanti siswa itu aktif bertanya, terus juga nilainya mereka juga signifikan ya. Kalau seperti itu ya. Itu berarti ada perbedaan cara dalam pembelajaran, proses pembelajaran ya. Ada istilahnya diferensiasi proses ya. Diferensiasi proses. Iya, diferensiasi proses. Tadi yang anak rata-rata ke atas akan menggunakan Google Classroom cukup mungkin. Oh iya, karena mereka juga tidak perlu bantuan yang begitu banyak ya. Iya. Kan di GC sudah materi sudah ada, latihan sudah ada. Iya, seperti itu. Iya. Jadi bantuan untuk yang anak menengah nanti dilakukan lewat WA gitu ya. Berarti ini khusus yang mereka kurang aktif sekali, bahkan mungkin tidak aktif ya. Itu berarti menggunakan Google Meet ya. Agar mereka itu nanti bisa sharing, kalau ada misalnya kalau misalnya rumus belum tahu itu kayak gitu kan, mereka juga bisa menunjukkan, ini loh Bu, ini saya belum bisa ini ya gitu. Coba Bu diterangkan lagi seperti itu. Tapi kalau Google Meet terbatas ya Bu ya? Kalau Google Meet sih ya kan terbatas. 10 anak bisa. 10 anak yang tadi yang kurang aktif kan 10 anak bisa ya. Iya. Itu nanti Bu Yuli kira-kira untuk mengkoordinir anak-anak misalnya, ini loh anak-anak besok kamu pakai Google Meet itu gimana? Mungkin saya kan punya grup WA ya, nanti saya sampaikan. Saya punya metode cara gimana supaya semua dalam satu kelas ini aktif. Jadi untuk yang sudah cukup lewat GC ya sudah cukup GC. Yang perlu saya tambahkan lewat WA ya saya tambahkan WA. Tetapi yang masih sangat kurang nanti akan saya berikan fasilitas untuk bergabung di Google Meet. Nanti saya share kodenya ya Bu ya. Iya. Pada jam pelajaran matematika. Iya. Jadi Bu Yuli sudah paham ya. Idenya apa sih sebenarnya yang kemarin menjadi permasalahan? Selama ini kan jadi berpikir ya, misalnya saya mengajar dengan kelas yang berbeda-beda, ternyata di kelas lain itu hasilnya berbeda-beda juga kan? Itu terjadi pada semua kelas atau hanya beberapa kelas Bu? Hanya beberapa kelas. Beberapa kelas ya. Kalau untuk yang kelas yang lain ya gitu itu tidak perlu memerlukan banyak bantuan ya. Ya paling cuma 2 langkah cukup lah. Maksudnya yang tadi pagi sama WA cukup. Ada yang kelas seperti itu. Iya. Jadi untuk anak yang memang perlu sekali perhatian khusus kayak gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti kendalanya kuota tidak setiap minggu, mungkin 3 minggu sekali atau berapa. Untuk ini loh materi yang kalian kuasai, contohnya ini minggu depan latihan. Coba sudah betul apa belum jawabannya? Ada perubahan apa tidak? Iya betul. Jadi coba untuk lebih jelasnya tadi yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak dan supaya anak itu aktif dalam pembelajaran Bu Yuli itu apa saja? Tadi
identifikasi Bu ya, ternyata dalam satu kelas itu kan kemampuan anak berbeda-beda. Iya. Kan saya bedakan, ada yang sudah mampu, ada yang sedang, ada yang sangat kurang. Kalau untuk yang sudah mampu, saya sudah cukup lewat GC, saya share materi, soal dan juga contoh-contohnya. Untuk yang lewat WA, setiap jam belajar matematika saya jelaskan latihannya di situ, yang salah yang bagian mana. Tapi untuk yang anak yang masih sangat kurang, tidak aktif, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk bisa bertanya langsung dengan saya bagian mana yang masih kurang paham. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin dikasih soal, oh sudah betul atau belum yang bagian mana kayak gitu. Jadi di sini ada istilahnya diferensiasi proses ya. Iya. Itu mau Bu Yuli terapkan mulai kapan? Ya mungkin 2 minggu lagi Bu, ini kan ada katanya ada bantuan kuota ya, nanti biar memenuhi. Mungkin minggu depan saya kasih ini loh, saya punya ide untuk membedakan pemberlakuan pada anak-anak didik itu. Minggu depannya bisa. Karena kita memang tahu bahwa kondisi tiap siswa itu beda-beda ya. Betul. Mungkin istilahnya kekuatan berpikir juga beda, kompetensi kekuatan dalam secara ekonomi juga beda. Kadang mereka sering juga ya istilahnya, Bu, maaf Bu, kuota saya tinggal kuota chat. Kuota chat kan tidak bisa tulisan. Mereka kan kalau kuota chat hanya bisa mengakses WA tok ya. Untuk ke GC juga tidak bisa. Misalnya untuk video pembelajaran juga mereka tidak bisa mengakses, apalagi ke Google Meet. Oh ya Bu Yuli, terima kasih waktunya. Sama Bu, saya juga terima kasih sekali. Jadi saya punya ide gambaran untuk memperbaiki bagaimana supaya kelas saya jauh lebih aktif. Jadi dengan coaching ini harapan itu tadi ya, anak-anak bisa aktif gitu ya. Iya, terima kasih ya Bu ya waktunya. Assalamualaikum.